Halo kawan-kawan MotoGP lovers semua, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan juga tetap keep watch channel posting sport ini biar nggak ketinggalan update info seputar aspal panas MotoGP. Sungguh luar biasa pengakuan dari Edu Perales selaku bos tim SAG mengaku senang bisa bekerja sama dengan Mandalika Racing Team. Seperti yang kita tahu jika sebagai Pertamina Mandalika SAG Team, skuad balap yang bermarkas di Sabadell, Spanyol tersebut memiliki livery dan identitas baru untuk 2021. Kami bersyukur mendapatkan support yang baik dari Indonesia. Warna baru kami juga terlihat sangat bagus dan saya yakin kami akan mengalami banyak kesenangan musim ini, ujarnya dalam peluncuran virtual. Mulai dari bagian atas, motor yang nantinya akan dipacu Thomas Luthi dan Boben Schneider itu dilabur warna biru yang dihiasi oleh aksen batik. Kemudian diteruskan oleh warna dominan putih dengan logo sponsor utama yaitu Pertamina. Dan diteruskan oleh warna merah yang mengisi sepertiga bagian bawah motor. Desain tersebut cukup berbeda dibandingkan dengan desain yang dipertunjukkan pada November 2020 lalu, yang memiliki warna merah di bagian atas dan hijau di bagian bawah. Tidak hanya livery baru, Pertamina Mandalika SAG Team juga memiliki target baru untuk musim balap Moto2 2021 yang bertarung untuk memperebutkan posisi puncak. Tidak mustahil mengingat tim kolaborasi Indonesia dan Spanyol ini diperkuat oleh Luthi yang merupakan pembalap paling berpengalaman di kelas Moto2 2021. Pembalap asal Swiss tersebut juga mengaku tidak sabar untuk kembali membalap bersama tim barunya tersebut. Aku sangat senang bisa memulai musim baru dengan Pertamina Mandalika SAG Team. Kami memang belum mulai balapan, tapi aku sudah merasakan motivasi dan semangat balap yang kuat dari para anggota tim, ujar juara dunia GP 125 tersebut. Sentimen serupa juga diutarakan oleh Ben Schneider yang akan membalap menggunakan sasis Kalex untuk pertama kalinya di Moto2. Aku pikir 2021 akan menjadi musim yang hebat. Kami memiliki support dari sponsor-sponsor yang baik dan tim kami juga mempunyai banyak pengalaman mendulang hasil baik pada musim-musim sebelumnya, ujar pembalap asal Belanda tersebut. Sebagai penutup, Edu Perales mengatakan bahwa MotoGP 2021 akan menjadi tahun di mana tim Moto2 tersebut menunjukkan potensi mereka sepenuhnya. Lebih lanjut lagi, Ketua Tim MRTI Muhammad Rapsel Ali optimistis tim yang baru menetas ini bisa berbicara banyak di kancah internasional, bahkan bisa menjadi juara dunia Moto2. Saya sangat senang karena ini akan tercatat dalam sejarah menjadi tim Indonesia pertama di Moto2. Saya menaruh kepercayaan tinggi kepada SAG Team untuk mewujudkan impian kami menjadi juara dunia Moto2, kata Rapsel Ali. Sebagai informasi tambahan, musim 2020 SAG Racing Team yang masih bernama One Ox TKKR turun dengan dua pebalap, yaitu Remy Gardner dan Kasma Daniel. Di akhir musim, Gardner berada di posisi 6 sedangkan Kasma di posisi ke-31. Musim depan posisi Gardner digantikan Tom Luthi dan disebut akan bertandem dengan pebalap Indonesia Dimas Egi. Tapi saat ini Kasma masih terikat kontrak sampai dengan musim depan. Rapsel Ali yang merupakan anggota DPR yang juga menantu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin tersebut mengatakan Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara lain, khususnya di bidang motorsport. Potensi Indonesia sebagai pasar otomotif roda 2 terbesar harus dimaksimalkan. Caranya lewat pembentukan tim dan mulai membina pebalap lokal ke level internasional, kata Rapsel. Mungkin memang benar jika para penikmat MotoGP asal Indonesia selain menantikan race perdana di GP Qatar nanti, perbincangan yang hangat seputar balap paling akbar sejagat itu juga tertuju pada Mandalika. Ya, sebuah sirkuit di Lombok yang menjadi harapan besar masyarakat kita. Lebih lanjut lagi, kabar baiknya adalah ternyata The Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat siap menjadi sport tourism unggulan di Indonesia. Apakah teman-teman sudah paham dengan maksud sport tourism tersebut? Kawasan The Mandalika sangat lengkap, bisa disiapkan untuk olahraga apapun dan siap menjadi destinasi sport tourism unggulan di Indonesia, kata Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation, Abdul Bar M. Mansur, seperti dilansir dari Antara saat menemani kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno di The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya dalam hal ini Abdul Bar menyatakan selain MotoGP dan World Superbike, landscape The Mandalika cocok untuk olahraga menikmati alam di mana ada 5 pantai, bukit, dan gunung yang bisa digunakan untuk trekking serta kegiatan olahraga para layang. Bahkan Kemenpora pun sudah menyetujui membangun Mandalika Sports Complex. Jadi kami sangat welcome apabila Kemenparekraf dan komunitas olahraga lain ingin memanfaatkan fasilitas The Mandalika, ujar Abdul Bar. Abdul Bar mengaku optimistis The Mandalika dapat menjadi destinasi sport tourism unggulan baru di Indonesia dan semakin banyak penyelenggara event olahraga akan memilih The Mandalika sebagai venue kegiatan.
Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan arahan Presiden agar MotoGP 2021 siap dan dapat berlangsung. Seluruh infrastruktur agar diselesaikan tepat waktu dan event tahun ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol COVID-19 yang ketat. Seperti yang kita ketahui, jika Menparekraf Sandiaga Uno bersama jajaran Kemenparekraf telah meninjau kawasan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP The Mandalika yang dikembangkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation, yakni BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok NTB. Dalam kunjungan tersebut, Menparekraf bersama rombongan ditemani Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, Forkopimda NTB dan Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur, serta Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat. Selain mengadakan perbincangan dan diskusi mengenai progres pembangunan The Mandalika, Menparekraf juga mengunjungi Masjid Nurul Bilad, bakal lokasi pembangunan Creative Hub, Kuta Beach Park, serta Bazar Mandalika. Tahun ini ada 2 event internasional olahraga yang telah masuk kalender of event Provinsi NTB, yaitu balap motor MotoGP atau Indonesian GP dan balap sepeda internasional Le Etape yang merupakan bagian dari Tour de France. Indonesian GP yang digelar di The Mandalika diperkirakan dapat menarik penonton hingga mencapai 160.000 orang. Sementara Le Etape Indonesia by Tour de France yang menjadikan Mandalika sebagai salah satu jalur lintasannya akan diikuti sekitar 2.500 peserta yang berasal dari 15 negara. Beberapa tahun terakhir, The Mandalika juga telah menjadi venue sejumlah event olahraga, antara lain TNI Marathon yang mengundang ribuan pengunjung dan atlet tingkat nasional maupun internasional, event para layang Trip of Indonesia di Kuta Beach Park, motocross di area Pantai Seger, Mandalika Off-Road Championship, dan baru-baru ini event kompetisi surfing internasional yang berlangsung di Pantai Seger. Agar selesai sesuai target, pengerjaan sirkuit The Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus dikebut. Bahkan progres terkini dari pembangunan jalan kawasan khusus atau CKK atau Street Circuit Mandalika sudah mencapai 50%. Artinya hasil pengerjaan terus meningkat dibanding Januari 2021 lalu yang baru mencapai kurang lebih 42%. Kabar tersebut bisa dilihat dari video unggahan media sosial Instagram @TheMandalikaGP. Dalam video yang diunggah dijelaskan kalau saat ini pemasang drainase di area track line juga sedang berlangsung. Pemasangan drainase yang dibuat secara khusus ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Hal itu untuk memastikan area track line tidak ada air yang menggenang di kala musim hujan. Mari kita tunggu kabar baiknya lagi terkait Mandalika. Seperti yang kita tahu, jika maskapai penerbangan nasional Perseroan Terbatas Garuda Indonesia pernah menyatakan untuk siap mendukung penyelenggaraan balapan sepeda motor MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 2021 dengan menambah frekuensi penerbangan dari dan menuju Lombok. Kami siap untuk mendukung MotoGP dengan penambahan frekuensi penerbangan dan lain-lain sesuai permintaan yang ada, kata Supriyono yang menjabat sebagai General Manager Garuda Branch Office Lombok. Menurut Supriyono, penambahan frekuensi penerbangan dari dan menuju Lombok akan disesuaikan dengan permintaan. Begitu juga dengan jenis pesawat yang akan digunakan mengangkut penumpang. Intinya kami menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Kalau permintaannya cukup tinggi, tentu kita kembangkan penambahan armada atau rute penerbangan, ujarnya. Saat ini, kata Supriyono, Garuda melayani rute penerbangan Lombok dan Pasar dan sebaliknya sebanyak 3 kali dalam satu hari. Sementara rute penerbangan Lombok-Jakarta dan sebaliknya bisa 2 hingga 3 kali dalam satu hari. Untuk proyeksi penambahan frekuensi khususnya pada momen MotoGP nanti belum ada, tapi kami masih melakukan analisa. Selama ini kami masih melayani permintaan sesuai kondisi yang ada, kata Supriyono. Supriyono juga berharap PT Angkasa Pura I juga sudah menyediakan fasilitas pendukung di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Sesuai harapan kita bersama, nantinya Indonesia menjadi tuan rumah balap sepeda motor MotoGP pada 2021 dengan lokasi arena balap di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Kepastian balap MotoGP tersebut diketahui setelah Dorna Sport, organisasi penyelenggara balapan GP, mengumumkan secara resmi. Jika kita amati, memang dalam pembangunan sirkuit Mandalika, ITDC menggandeng Vinci Construction Grands Projects asal Prancis untuk membangun lintasan balap sepanjang 4,3 km. Lebih lanjut lagi, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC adalah sebuah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata. Perusahaan tersebut mengelola dan mengembangkan KEK Mandalika untuk menjadi destinasi wisata dunia di Indonesia. Informasi menyebutkan jika PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation mendapatkan suntikan dana sebesar 500 miliar rupiah dari pemerintah. Suntikan modal berupa penyertaan modal negara atau PMN ini tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19.
Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan suntikan dana 500 miliar rupiah ini akan digunakan untuk penyelesaian proyek kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dana tersebut nantinya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di KIK Mandalika. Sebut saja seperti pembangunan drainase sebesar 7,1 miliar rupiah, kemudian untuk pekerjaan tanah dengan anggaran sebesar 28,7 miliar rupiah. Lalu PMN juga akan digunakan untuk perkerasan non-aspal dengan anggaran sebesar 45,8 miliar rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan perkerasan aspal yang menelan anggaran sebesar 314,21 miliar rupiah. Sedangkan untuk struktur sebesar 99,5 miliar rupiah. Lalu yang terakhir adalah pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sebesar 4,4 miliar rupiah. Dengan mengingat perusahaan menjadi salah satu yang paling terdampak karena core bisnisnya yakni di sektor pariwisata, karena 90% pendapatan perusahaan berasal dari pengelolaan kawasan wisata Nusa Dua Bali. Begitu cash flow kami mencapai titik yang tidak bisa disustain, kami khawatir sekali, karena ini kan pendapatan 90% masih dari Nusa Dua. Jadi ini hal yang membuat kami harus melakukan permohonan untuk PMN tahun 2020 ini. Karena bisa dilihat bahwa di akhir 2020, kami menjadi minus, jelas Abdul Bar. Sementara itu, jika perseroan mendapatkan PMN, maka saldo akhir perseroan diproyeksikan sebesar 384 miliar rupiah, sehingga pada tahun depan saldo akhir 56 miliar rupiah dan masih bisa bertambah. Sedangkan jika kami diizinkan untuk mendapatkan PMN sebesar 500 miliar rupiah di tahun 2020, kami bisa menyelesaikan proyek dan juga tidak mengganggu cash flow kami, karena cash flow kami masuk ke seluruh investasi di Mandalika, jelasnya.